Nah, sekarang kita akan membahas asesmen harian. Soal nomor 1, satuan dalam SI dan dimensi dari besaran debit. Yang tepat adalah, nah debit itu kan lambangnya Q, yaitu volume dibagi dengan waktu. Volume itu satuannya adalah meter pangkat 3 per sekon, berarti meter pangkat 3 S-1. Nah, dimensinya adalah LT-1. LT-1. L pangkat 3, sorry. L pangkat 3 T-1 yaitu jawabannya yang A. Nomor 2, sebuah mobil bergerak selama 10 menit. Berarti T 10 menit, kita rubah ke detik, berarti 10 kali 60, yaitu 600 detik. Dengan kelajuan V sama dengan 72 km per jam. Berarti 72 kita jadikan ke meter per sekon, 72 kali 1000 kali 3600 sama dengan 20 meter per sekon. Jika jarak dirumuskan dengan kelajuan dikalikan terhadap waktu, berarti S sama dengan P kali T. Jarak mobil tersebut adalah, berarti S sama dengan P kali T. Berarti V 600 kali 20, yaitu 12.000 meter ya, B. Nomor 3, momentum sudut diperoleh dari hasil perkalian jarak. Momentum sudut berarti L sama dengan jarak kali massa kali kecepatan. Berarti satuannya adalah jarak itu meter, massa itu kilogram, kecepatan itu ms-1. Berarti m kuadrat kilogram s-1. Atau sama dengan kilogram m kuadrat per s. Bisa juga tuh. Kilogram m kuadrat per sd. Nomor 4, perhatikan beberapa pasangan besaran berikut. Pasangan besar yang mempunyai dimensi yang sama. Nah, dimensi yang sama itu adalah nomor 2, energi dan usaha, kemudian momentum dan impuls 2 dan 4. Oke, jawabannya D. Nomor 5, perhatikan beberapa besaran berikut. Besaran pokok yang ditunjukkan oleh angka, intensitas cahaya, jumlah zat, berarti 1 dan 2A. Perhatikan beberapa besaran berikut. Di antara kelima besaran tersebut yang tergolong besaran skalar. Skalar berarti ya kelajuan, waktu, massa. 245D. Nomor 7, kegiatan berikut yang merupakan kegiatan pengukuran, yaitu yang C. Adi menentukan lingkar perutnya dengan meteran, berarti ada alat ukur ya. Ada alat ukur. Alat ukur yang kita pelajari di dalam materi fisika. Nomor 8, pasangan besaran turunan yang memiliki satuan yang sama. Satuan yang sama itu adalah momentum dan impuls, D. Nah, kalau kita jabarkan, momentum itu P, impuls itu I. Momentum itu adalah kilogram ms-1, impuls itu kilogram, dia impuls. Nah, kalau kita buat rumusnya ya, momentum itu M kali V, impuls itu F kali delta T. Berarti kilogram ms-1, kilogram ms-2 kali S. Berarti coret nih sisa min-1. Berarti kilogram ms-1 sama dengan kilogram ms-1. Sama kan? 9. Besaran mempunyai dimensi sama dengan impuls, yaitu momentum. Tadi soal sebelumnya udah kan, momentum P sama dengan M kali V, kilogram ms-1, yaitu MLT-1, yaitu MLT-1E. Nomor 10, besaran dengan satuan watt sekon mempunyai dimensi. Watt sekon. Watt sekon itu kan P kali T. P itu W per T kali T. Coret-coret. Nah, W itu adalah usaha. Nah, usaha itu rumusnya F kali S. F itu M kali A kali S. Berarti M itu satuannya kilogram. Percepatan itu ms-1. S itu meter. Berarti kilogram M kuadrat S-1. Dimensinya adalah ML kuadrat T-1. ML kuadrat T-1 yang mana itu? ML kuadrat sorry, A itu min 2 ya. Kecepatan ya. Kecepatan MS min 2, ya benar. Jadi jawabannya adalah yang E, ML kuadrat T-2 E. Nomor 11, sebuah tetapan mempunyai satuan joule sekon. Joule
sekon. Dimensi dari tetapan tersebut adalah Joule sekon itu kan usaha ya, usaha kali T. Berarti F kali S kali T, F itu kan M kali A kali S kali T. M itu kilogram, A itu ms-2, S itu meter, T itu sekon. Berarti kita lanjutin sini. Kilogram meter kuadrat, S, coretkan, sisa min 1, kilogram min 1. Jadi dimensinya itu adalah ml kuadrat T min 1. ml kuadrat T min 1 yaitu yang E. 12. Suatu besaran mempunyai satuan Pascal. Besaran dengan satuan tersebut merupakan turunan dari. Nah, kalau Pascal itu dia dari turunan rumus F per A. F itu kilogram ms-2 per M kuadrat. Coret. Ini habis, berarti kilogram M-1 S-2. Jadi turunannya adalah dari massa, panjang, waktu. Massa, panjang, dan waktu. B. 13. Posisi suatu partikel dinyatakan dalam persamaan berikut. Dimensi B dan C adalah. Berarti X sama dengan A tambah B kali T ditambah CT kuadrat. Nah, X itu kan meter. A ditambah B, T itu sekon ditambah C kali sekon kuadrat. Karena yang ditanya itu B dan C, berarti ini aja kita sama dengan kan. M sama dengan B kali S. Berarti B sama dengan M per S atau MS. Atau MS-1 LT min 1. Sedangkan yang C, M sama dengan CS kuadrat, berarti C sama dengan M per S kuadrat atau MS-2, yaitu LT-2. LT-1 dan LT-2, yaitu yang D ya, 13D. LT-1 dan LT-2. Kita lanjut, nomor 14. Hasil pengukuran panjang plat logam menggunakan penggaris berikut, selisih panjang kedua plat. Berarti plat A itu adalah, berapa itu? Plat A 3,9 cm, plat B itu 3,3 cm. Kita kurangin aja, 0,6 cm atau sama dengan 6 mm. C. 15. Perhatikan hasil pengukuran massa batu menggunakan neraca Auhaus. Jika massa di batu dituliskan dalam satuan SI, massa batu tersebut adalah, kelihatan nggak sih? Berapa tuh ya? 90 tambah 200 tambah 7,5. Berarti 297,5 gram. Kita jadikan ke kilo 0,2975 kilogram. 15 jawabannya E. 16. Diameter dan tinggi tumpukan koin logam yang diukur menggunakan jangka sorong dapat dilihat sebagai gambar berikut. Volume tumpukan koin, berarti volume tumpukan koin ini sama dengan volume tabung ya, volume tabung. Berarti yaitu VR kuadrat kali T. Nah, kita hitung dulu diameternya. Diameternya adalah SU tambah SN kali 0,01, di mana SU-nya 2,2 ditambah 8 ini ya. Ditambah 8 dikali 0,01, berarti jadinya 2,2 ditambah 0,08, yaitu 2,28 cm. Kemudian tingginya yaitu 4,2 ditambah berapa itu? Sini ya. 4 dikali 0,01, berarti 4,2 ditambah 0,04, itu 4,24. Nah, udah ini 22/7. Ini kan diameter nih, berarti kalau diameter
Itu setengah dari jari-jari ya, 2,28 per 2 dikuadratkan dikali 4,24. Nah, ini kalau dicari hasilnya itu nanti dapat adalah 17,3 cm pangkat 3. 17,3 cm pangkat 3 C. 17 hasil pengukuran massa, berarti massa sama dengan 70 tambah 400 tambah 2, berarti 472 gram. Nah, volumenya yaitu 200 dikurang 150, berarti 50 mililiter. Nah, yang ditanya massa jenis rho. Nah, rumus rho itu M per volume, berarti 472 bagi 50, yaitu 9,44 gram per mili. Yaitu yang D. 18, perhatikan hasil pengukuran logam berikut. Nah, ini SU-nya 0,2, berarti ini SN-nya ditambah SN. SN-nya berarti berapa ini? 7 ya? Ini ya, 7. 7 kali 0,01 berarti 0,2 ditambah 0,07, 0,27 cm. Kita jadikan ke mili 2,7 mm. Nah, 2,7 mm itu kalau dirubah ke mikrometer sekrup, berarti SU-nya otomatis 2,5 kan? Nah, ini sisanya adalah 7 dikali 0,01. Berarti SU-nya ini SN-nya. Jawabannya adalah yang A. Ini kan, yang A itu adalah 2,5 ditambah tunggu dulu. Sorry, dia 2,7 kan. Nah, yang mendekati. Nah, mendekati atau kita hitung aja ya. Nah, kita hitung aja nih, udah Kak hitung. Kalau yang A ini ukurannya adalah 2,69. Kalau yang B, atau kita cari satu-satu boleh. Yang A itu 2,5 ditambah 0,19. 19 dikali 0,01, berarti yaitu 2,69. Kalau yang B itu 2,5 ditambah 29 ya, kali 0,01, yaitu 2,7. Bukan 29, 24. 2,74. Yang C itu 2,5 ditambah 25, ini berapa nih? 25. Ini 30. Berarti yang C itu 2,5 ditambah 25, 26, 27, 28, 29. Kok di sini 30? Ini 20 seharusnya ya. Ini 26. 26 kali 0,01 berarti 2,76. Kalau yang D itu 2,5 ditambah 0,24 dikali 0,01 berarti 2, jadinya 2,54. Kalau yang E 2,5 ditambah 27 kali 0,01 berarti 2,77. Nah, yang mendekati. Nah, yang mendekati dia kan jawabannya 2,75 tuh. Yang mendekati berarti yang 2,7 yang mendekati berarti yang A. Oke. 19. Nah, 19 itu sebuah benda ditimbang menggunakan neraca dengan hasil seperti gambar di samping. Jika diketahui volume batu, volumenya massa jenis rho 10.000 kg per meter pangkat 3 dan volumenya 75 mili. 75 mili itu perlu kita rubah nggak sih? Ya, kita rubah ke
apa namanya itu ke liter itu sama dengan 75 kali 10 pangkat min 3 liter. Kalau kita rubah lagi ke meter pangkat 3 yaitu 75 kali 10 pangkat min 6 meter pangkat 3. Nah, kemudian jika batu tersebut setara dengan 3 bandul timbangan, maka X ini berapa? Nah, kita bisa nyari Rho sama dengan M per volume. Cari massa totalnya dulu ya. Rho kali volume. Rho-nya 10.000 kali 75 kali 10 pangkat min 6. Jadi ini coret, ini sisa min 2, berarti ini dapat 0,75. Satunya kilo ya. Berarti dia ada 3, berarti MX-nya adalah 0,75 bagi 3, yaitu 0,25 kg. Kalau dijadikan ke gram, 250 gram. Jawabannya C, 250 gram. 20. Perhatikan beberapa kegiatan pengukuran berikut. Yang ditanya penggunaan alat ukur yang tepat ditunjukkan oleh angka. Nomor 20, yaitu Bayu mengukur tebal kertas menggunakan mikrometer sekup, betul. Anan mengukur volume beberapa kerikil menggunakan gelas ukur ya. Jawabannya 4 dan 5E. 21. Sebuah benda mempunyai massa jenis 10 Rho sama dengan 10 gram per cm pangkat 3. Dan ini massanya 60 tambah 100 tambah 7,5 yaitu 167,5. Berdasarkan informasi di atas dapat diprediksi benda tersebut berbentuk. Kita cari volume dulu ya. Berarti dari Rho sama dengan M per volume. Berarti volume sama dengan M per Rho. M kita ini gram. M kita 167,5 bagi 10, 116,75 cm pangkat 3. Nah, yang memungkinkan itu hasilnya itu jawabannya yang C, setengah bola. Nah, yang C ya, setengah bola itu rumusnya adalah setengah kali 4/3 kali 22/7 kali, kalau diameternya 4, berarti kan jari-jarinya 2. Berarti kali 2 pangkat 3. Kan volume bola tuh rumusnya adalah setengah bola ya, setengah 4/3 pi R pangkat 3 gitu. Nah, ini nanti dapat hasilnya adalah 16,67. Oke, jawabannya C. 22. Sebuah sampel di atas diukur dengan apakah lolos quality control atau tidak. Hasil pengukuran menggunakan jangka sorong ditunjukkan pada gambar. Nah, kita cari dulu diameter. Diameternya adalah 8,2 ditambah yang berimpitnya 8 ya. Ini kan. Berarti 8 kali 0,01, ini totalnya adalah 8,28. Kemudian kalau tingginya itu adalah 10,2 ditambah 5 kali 0,01 sama dengan 10,25. Nah, berarti ini jawabannya adalah yang D. Gelas tidak lolos quality control meskipun tingginya itu udah di dalam 10,25. Tapi diameternya 8,28, dia harusnya kan 8,25. Jadi jawabannya D. 23. Perhatikan gambar berikut. Garis skala utama pada jangka sorong yang berdekatan dengan 0 skala nonius menunjukkan nilai. Yang ini berarti ya, otomatis ini adalah 3 mm. 3 mm. Kalau ini kan senti nih. 3 mm atau kalau dirubah ke senti 0,3 senti ya. Ya kan? 23. Berarti jawabannya E. 24. Garis skala utama yang terbaca pada mikrometer sekrup yang berdekatan dengan selubung putar adalah skala utama 5 ya. Pas di 5? Ya, 5 mm. D. Kok D? Maksudnya. Ya. Nomor 25. Neraca Ohaus 3 lengan memiliki lengan depan, lengan tengah, dan lengan belakang. Pada lengan depan itu 1 gram.
terdiri dari 10 skala, sehingga neraca Ohaus 3 lengan memiliki skala terkecil. Skala terkecil itu dibagi aja 1/10. 1/10 0,1. 0,1 gram. Jawabannya C, 0,1 gram ya. Nah, jadi di sini adik-adik kakak nggak pakai kunci ya. Kalau adik-adik punya pertanyaan, boleh kita diskusikan di kolom komentar. Halo adik-adik, sekarang kita akan melanjutkan soal bagian yang S saya. Ketebalan tumpukan triplex diukur menggunakan jangka sorong dan mikrometer sekrup. Berarti di jangka sorong dia menghasilkan 1,23 cm. Kemudian di mikrometer sekrup dia 11,24 cm. Mengapa terdapat perbedaan hasil pengukuran ketebalan tumpukan triplex dengan alat ukur panjang yang berbeda? Jelaskan faktor penyebab terjadinya. Nah, ini kan kalau dijadikan ke ini milimeter. Nah, ini kalau dijadikan ke mili, ini kan 12,3. Nah, kalau ini kan 11,24. Nah, itu kenapa itu berbeda? Berbeda karena ketelitian alat juga berbeda. Ketelitian alat juga berbeda. Nah, kalau misalnya di jangka sorong itu 0,01 cm. Kalau di mikrometer sekrup kan 0,01 mili. Nah, jadi faktor-faktornya yaitu salah satunya ketelitian. Terus ada juga nanti, tapi faktor paling penting itu ketelitiannya ya. Atau bisa juga cara melihat pembacaan alat ukur. Nah, tapi yang paling pentingnya ini, ketelitian alat yang berbeda. Baiklah adik-adik, sekarang kita akan melanjutkan soal nomor 2. Sebuah pipa mempunyai diameter sebagai berikut. Nah, kita hitung diameter. Diameternya itu berarti SU-nya adalah 12. SN-nya berarti di sini ya. Di 2 ini kan. 2 kali 0,01. Berarti 12 ditambah 0,02 yaitu 12,02. Nah, kan ini diameter. Nanti kita akan mencari luas A sama dengan pi R kuadrat. Nah, karena di sini diameter, berarti nanti R-nya adalah 12,02 dibagi 2. Berarti 3,14 dalam kurung 12,02 per 2 dikuadratkan. Nah, ini hasilnya nanti adalah 113,52 cm pangkat 2. Nah, kemudian kalau kita rubah ke meter, ini sama dengan 113,52 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat. Nah, pipa tersebut digunakan sebagai penyalur pembuangan limbah rumah tangga ke sungai dengan rata-rata limbah cair yang dikeluarkan. Berarti ini debit yaki sama dengan 1 liter per menit. Nah, ini kita rubah ke meter pangkat 3, berarti 10 min 3 meter pangkat 3 per menit. Nah, dalam bentuk menit aja ya. Berarti kecepatan aliran P yang ditanya. Nah, dari rumus debit Q sama dengan A kali V. Berarti V sama dengan Q per A. Nah, Q kita kan 10 min 3 meter pangkat 3 per menit. Nah, nanti ini dalam bentuk meter per menit ya. Berarti nggak usah kita buat satunya. A-nya 113,52 kali 10 min 4. Nah, ini kan bisa dicoret nih habis. Ini sisa min 1. Berarti naik ke atas 10 pangkat 1 per 113,52. Nah, kalau dibagi tuh 10 dibagi 113,52 itu adalah 0,088. Satuannya adalah meter per menit. Oke. Kita lanjut nomor 3. Diketahui T dalam waktu yang ditempuh benda, X adalah posisi benda, dan A adalah percepatan benda. Buktikan dengan analisis dimensi bahwa persamaan waktu tempuh T sama dengan 2X per A pangkat setengah. Nah, X itu kan katanya posisi. Kalau posisi meter kan. Kalau percepatan ms min 2. Berarti
2 kali meter per ms min 2 pangkat setengah. Berarti 2 ini konstanta, berarti nggak usah kita buat. Nah, berarti jadinya kita kalikan ke dalam m pangkat setengah per m pangkat setengah dikali ini itu jadinya s min 1, ya kan? Nah, coret, coret. Nah, kemudian kita lanjutkan. T sama dengan, nah ini naik ke atas jadinya S. Nah, ini S ini adalah sekon. Nah, berarti benar ya, benar. Satuan dari waktu adalah sekon. Ini kan waktu. Nomor 4, Arif mempunyai 2 kelereng besar dan kecil. Masa kedua kelereng dapat dilihat pada hasil pengukuran. Nah, ini masanya adalah 10 tambah 0 tambah 2,5, yaitu 10, 12 jadinya ya. 12,5 gram. Kalau yang ini, kelereng besar, 30 tambah 0 tambah 7,5, yaitu 37,5 gram. Nah, berarti kita buat diketahui ya, yang kecil itu 12,5 gram, yang besar adalah 37,5 gram. Nah, kemudian Anif mempunyai 8 kelereng besar, berarti ini dikali 8, dan 15 dikali 15. Nah, Ani akan membagikan kelereng tersebut ke dalam 2 gelas plastik yang sama rata, baik jumlah maupun jenisnya. Syaratnya, masa tiap gelas tidak boleh lebih dari 225. Jadi sama rata baik jumlahnya maupun jenisnya. Masa tiap gelas tidak boleh lebih dari 225 gram dengan memaksimalkan jumlah kelereng yang digunakan. Selanjutnya, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Berapakah jumlah kelereng besar dan kecil pada masing-masing gelas plastik? Jadi dia harus sama besar ya. Nah, kata kuncinya sama rata, baik jumlah maupun jenisnya. Nah, itu sama rata ya. Nah, kalau kita lihat di sini, misalnya ini ada gelas A, ini ada gelas B. Nah, kalau ini 15, kalau sama rata, kita misalkan dibagi 2. Ini 7, 12,5 dikali 7. Berarti ini nanti 12,5 dikali 7. Nah, sama-sama 7 ya. Berarti kan 12,5 kali 7 kan 87,5 nih. Berarti bersisa di sini 1 ya. Bersisa di sini 1. Kalau misalnya kita buat 4, di sini kita bagi 2. Nah, kita ambil di sini 3. Ini 3, berarti 37,5. 37,5 dikali 3 itu adalah 112,5. Ini juga ya, karena dia harus sama banyak nih. 37,5 kali 3, berarti 112,5. Nah, kalau kita jumlahkan, berarti 112,5 ditambah 87,5. Itu adalah 200. Nah, kan dia nggak boleh lebih kan? Nah, 200. Berarti ini karena dia di sini 3, di sini 3 tuh jadinya atau kita buat aja di sini. Ini dikurang 14. Ini kurang 14, ini kurang 6. Berarti ini 1, ini 2. Nah, berarti ini kalau misalnya kita lihat 1 dikali 12,5, 12,5. Kalau ini 2 dikali 37,5. Berarti 2 kali 37,5 itu adalah 75. 75. Nah, kalau dijumlahkan 87,5. Nah, jadi kita jawab yang A. Berapakah jumlah kelereng besar dan kelereng kecil pada masing-masing gelas plastik? Berarti masing-masingnya 7, 7, 7, dan 3. Nomor B. Berapa masa masing-masing gelas plastik setelah dimasuki kelereng? Masa gelas plastik diabaikan. Oh, masa masing-masingnya berarti 200 ya, 200. Kemudian, adakah kelereng yang tidak terpakai? Ada, yaitu 1 kelereng kecil dan 2 kelereng besar. Nah, ini penjabarannya. Oke, paham ya adik-adik? Kalau adik-adik punya pertanyaan, bisa di komen di kolom komentar. Nah, kita lanjut nomor 5. Periode sebuah pegas itu T dirumuskan sebagai berikut. Jika M
M adalah massa, berarti satuannya kilogram, dan K adalah konstanta dengan satuan Newton per meter. Tentukan nilai X dan Y. Newton itu kan sama dengan kilogram M S min 2, ya, kilogram M S min 2 per M. Coret-coret berarti kilogram S min 2, ini satuannya ya. Nah, yang ditanya tentukan nilai X. Nah, kita masukkan ke sini, ini yang diketahui kan. T sama dengan 2, ini nggak usah kita ambil karena dia konstanta. M, X, K, Y. Nah, T itu kan satuannya sekon. M itu kilogram, K itu kilogram, ini satuannya X, kilogram itu S min 2. Nah, berarti kita lihat di sini S sama dengan kilogram X, di sini adalah ini kilogram Y, S min 2Y. Nah, berarti S sama dengan kilogram kilogram pangkat ini ya. Pangkat kilogram itu X tambah Y, S min 2Y. Nah, kita samakan S sama S, karena di sini nggak ada kilogram, berarti kilogram pangkat 0 ya. Berarti dari kilogram dulu, berarti pangkatnya adalah 0 sama dengan X tambah Y. Berarti pindah ruas, X sama dengan min Y. Nah, kemudian yang S-nya lagi. Kalau yang S itu berarti S-nya kan pangkat 1. 1 sama dengan min 2Y. Berarti Y adalah 1 per min 2. Nah, berarti artinya Y-nya kan min 1 per 2. Berarti kalau kita masukkan X sama dengan min Y. Berarti min 1 per 2, yaitu 1 per 2. Berarti dapat X-nya segini, Y-nya segini.